Nggak kerasa ya teman-teman ya, kalau kita lihat hari ini udah tanggal 16, basically kita udah setengah bulan di Desember, berarti tinggal sisa berapa hari efektif lagi. Nah, kalau kita lihat ya dari apa yang kita bicarain di awal bulan ya, biasanya kalau bulan Desember ini memang dia Santa Claus Rally atau kita ngomong ini ya, Desember biasanya hijau ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, coba diingat baik-baik ya. Biasanya walaupun hijau, tapi kita nggak bisa perform wow kayak seperti kita perform di bulan Juli atau di bulan Agustus, September, atau mungkin di bulan-bulan Februari, Januari. Nah, kenapa? Karena balik lagi efektif hari kerja kalau di bulan Desember itu biasanya setengah bulan sebelum orang-orang udah pada mau libur ya. Mungkin orang-orang ada yang taking profit. Jadi kalau memang biasanya market udah mulai sepi atau mulai transaksi value-nya udah mulai kecil ya, itu wajar. Nah, apalagi fenomena lainnya biasanya kalau semuanya barang-barang yang lagi jalan ya, atau semuanya dapat sentimen positif, biasanya dengan ada news atau dengan ada sentimen itu nggak jalan kemana-mana. Nah, kita bicara soal kecenderungan dulu kalau di bulan Desember. Nah, gimana kalau soal makro? Nah, kalau makro sebenarnya kan kita masih ada satu overhang lagi ya teman-teman ya. Nomor satu soal yang kita tunggu-tunggu nih bulan Desember ya, bulan terakhir di tahun 2024. Apakah The Fed ini nanti akan jadi pemangkasan suku bunga another 25 basis points? Nah, kita masih nunggu juga. Ini mungkin 18 Desember nanti akan ada keputusannya. Nah, tapi balik lagi, walaupun tingkat kepercayaan si pelaku pasar atau investor ya, atau semuanya orang trader ya, ini memang mereka kita lebih optimis kalau suku bunga itu akan dipotong 25 basis point. Tapi sebelum itu kejadian, The Fed bisa aja hari H-1 minus 1 jam aja dia bisa kayak oke, kita nggak jadi pangkas suku bunga. Nah, kenapa ini penting? Sebenarnya kayak suku bunga pemangkasan suku bunga terakhir ini jadi penting karena sebenarnya kita percaya kalau mungkin setelah pemangkasan suku bunga ini, untuk pemangkasan suku bunga berikutnya akan lama lagi, nggak sekarang nih teman-teman. Nah, mungkin jadi itu yang jadi overhang di masyarakat atau semuanya di pelaku pasar. Apalagi nah, dari China-nya sendiri sebenarnya data ekonominya nggak segitu bagus juga ya. Terus ada dari Eropa juga nggak ada sentimen bagus. Basically kalau kita ngomong dari Desember ini kita kurangnya sentimen positif. Ya, teman-teman bisa lihat ya, biasanya kalau bulan kemarin ya waktu Adaro ADI-nya mau IPO, orang-orang jadi lebih optimis atau marketnya lebih agresif. Nah, ini kita udah lihat ada 2 IPO yang kelihatan depan mata atau 3 IPO ya. Mungkin yang cukup familiar di tenggerikan teman-teman, satu mungkin ya Mr. DIY, terus mungkin CBDK. Yang terakhir yang hari ini barusan rame itu adalah IPO Ratu. Tapi kalau teman-teman lihat ya pergerakan market sepertinya nggak kemana-mana tuh ya. Nah, ini tanda-tanda market ini udah responnya udah lebih minim. Nah, supaya nggak lama-lama kita coba bahas secara teknikal kira-kira flow dari market ini mau kemana nih. Nah, oke, sebentar ya, saya balik dulu kameranya. Nah, nanti mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman boleh coba tanya, komen, nanti kita kira-kira bisa bahas atau enggak secara market ya, atau secara teknikal. Nah, ini semoga cukup jelas ya. Nah, pertama-tama mungkin kita ya nanti kita akan bahas PANI, TPIA, Petro dan lain-lain. Oke, pertama-tama kita lihat dulu nih IHSG ya. Secara teknikal kita bisa lihat nih IHSG sebenarnya kan overall memang di uptrend tuh. Nah, dia dari sini memang dia respect dari supportnya nih teman-teman ya. Di sini ada divergence, terus habis gitu dia rebound. Tapi kalau teman-teman lihat ya, apapun yang kejadian market ya, ini memang daerah support resistance ya. Teman-teman mungkin bisa kurang dikit atau lebih dikit, nggak jadi soal. Tapi kurang lebih kita tahu ini level psikologis di mana barang-barang ini oke. Ini udah mulai tinggi nih. Nah, ini secara IHSG. Tapi apakah dia turun berarti akan meneruskan penerusannya? Enggak, karena saya masih ngelihat sebenarnya selama support major ini dia masih respect, lalu dari secondary trendnya dia udah mulai reversal,
Jadi mungkin kalau pullback bisa aja satu dia buat invert head and shoulder. Ya kalau kita pakai chart pattern bisa aja nih kejadian di sini dia invert head and shoulder bisa aja. Terus bisa aja dia akan ranging dulu. Ya kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas kalau kita tahu ini low, berikutnya adalah struktur makanya kita nggak mau buat dia lower low di sini ya. Kita maunya dia dari sini naik lagi ke atas. Tapi kalau kita lihat kan dari bulan Desember ini kan cuma tinggal berapa hari lagi ya, 15 hari lah. Dipotong libur dan lain-lainnya mungkin hari efektifnya lebih pendek. Nah ini kalau kita lihat dari composite index ya. Lalu apa lagi nih teman-teman kalau lihat rupiah gimana? Salah satu pertanyaan yang cukup banyak ya. Nah kita lihat nih rupiah. Rupiah kedepannya gimana? Kita sih agak susah kalau ngeliat rupiah ini menguat. Sebenarnya kita masih ngeliat rupiah mungkin akan cenderung melemah ya. Apalagi teman-teman lihat ya sejak keterpilihnya Donald Trump itu perspektif yang ada di masyarakat itu dana inflow tuh balik lagi ke US. Otomatis ya outflow ke kita. Nah teman-teman bisa lihat barang apa aja yang outflow selama year to date ini. Salah satu yang paling banyak year to date ini outflow ya barang-barang LQ45, Bank BRI lah, Telkom, Astra, mungkin MDKA. Nah, bagaimana IHSG-nya mau naik? Nah, makanya kenapa kita lihat mungkin yang ada chance tahun depan ya barang-barang mid to small cap ya. Karena apa? Karena satu, kita lagi antisipasi nih kebijaksanaannya si Trump, polisinya Trump yang bisa buat market lebih fluktuatif. Terus juga salah satunya market China atau semuanya pemerintah China yang mau boost ekonominya dari pasar saham. Nah itu juga bisa ada potensi outflow tuh di kita. Otomatis market di China mungkin jadi lebih menarik ya. Mungkin yang terakhir juga karena kita lebih menyesuaikan sama luar, kita jadi sekarang yang paling dekat kita nunggu apakah nanti pemotongan suku bunga ini akan kejadian enggak. Kalau itu kejadian, most likely kita atau negara lain akan ikut mengikuti suku bunga yang di-adjust nanti. Nah itu mungkin secara makro ya kita singgung dikit ya kalau semuanya untuk rupiah. Nah secara teknikal apa aja yang masih menarik? Sebenarnya ada bagus dan jeleknya nih teman-teman ya. Oke kita lihat satu-satu dulu nih. Ada pertanyaan JIHD lah segala macam. Mana dulu ya? Nih tunggu sekilas. Oke kita bahas dulu soal PANI, TPIA, Petro. Oke. PANI overall gimana? Kita kalau lihat secara teknikal ya, PANI overall memang kita masih percaya itu uptrendnya belum selesai atau belum ganti structure ya. Sorry, ini memang hari ini agak lemot ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, PANI secara structure ini kita nggak bisa ngomong dia downtrend. Tapi memang tidak ideal untuk naik. Kenapa? Karena waktu dia pullback ini hari ini ya, terutama ya, volumenya cukup gede. Nah tapi kenapa kok ini bisa pullback? Bisa aja karena orang lebih antisipasi tadi ya, apakah suku bunga akan turun. Yang kedua, market ini ada beberapa sentimen negatif juga terkait sama emiten. Nah berikutnya teman-teman harus lihat juga ya, memang kalau di bulan-bulan Desember marketnya nggak begitu aktif ya teman-teman. Jadi itu mungkin penjelasannya kenapa kok PANI ini turun. Terus apa lagi? Yang paling terakhir biasanya kalau kita lihat ya, market begitu panik itu akan memicu seller yang lain teman-teman ya. Berarti yang seller gede memicu seller yang lebih kecil dan seterusnya. Akhirnya orang-orang jadi panic selling. Akhirnya apa? Suatu saat kalau udah turun terlalu jauh ya mungkin ada yang apresiasi. Oh ini udah terlalu murah nih secara valuasi atau secara potensial growth-nya. Terus mungkin story-nya masih inline, ya otomatis mungkin mereka akan masuk lagi. Tapi untuk sekarang murah apa enggak? Ya balik lagi kita berkaca sama technical. Selama dia nggak ada break structure market, ya ada potensi dia naik lebih tinggi nih. Oke, itu kalau untuk PANI. Nah gimana kalau TPIA-nya? Nah teman-teman coba lihat ya TPIA-nya. TPIA overall harap sabar ya teman-teman ya. Mungkin agak slow. Lemot nih ya.
Oke, teman-teman bisa lihat nih kalau TPIA. TPIA ini kan sebenarnya overall dia masih downtrend ya. Kalau kita ngomong primary ini mungkin secondary trendnya, dan dia pas di area support resistance dia ada rejection. Ya mungkin kalau kita lihat structure market mungkin ada potensi dia buat higher low. Nah, tinggal berapa risk and rewardnya. Kalau kita ngomong mau risk and rewardnya, kita harus lihat berapa sih potensi dia turun kalau paling jauh ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini mungkin paling jauh mungkin 13% nih. Kalau kita ujuk-ujuk ya kita ngambil di support resistance level, terus berharap semuanya cut loss paling jauh ya di 6325. Tapi menarik apa enggak? Menurut saya kalau untuk TPIA cukup menarik kalau kita lihat secara ini ya, risk and reward ya. Ada potensial dia naik. Anyway, kalau pullback ya otomatis ya kita dapat harga lebih murah untuk masuk ya. Terus ada pertanyaan lagi tadi soal Petro ya. Tunggu. Nah, kalau Petronya gimana? Nah, kalau Petro sih ini udah ganti masih lemot. Oke, kalau Petro sih juga kita bisa lihat ya structure market masih uptrend. Kita nggak bisa ngomong dia downtrend. Secara garis besar tinggal kita lihat apakah secondary trendnya akan pullback dan pullbacknya sampai mana. Nah, mungkin yang perlu kita lihat dari si Petro ini mungkin ada sentimen dia stock split. Nah, tinggal stock splitnya ini kejadiannya kapan. Nah, itu mungkin jadi sentimen yang positif. Nah, menurut saya selama marketnya masih uptrend ya, yang lainnya downtrend ya, teman-teman bisa lihat ya hari ini semua sektor pada turun, tapi ini bisa positif nih, berarti mungkin sellernya nggak banyak nih. Kalau sellernya nggak banyak ya ada potensial dia masih uptrend juga nih ya. Kenapa? Waktu market itu turun banyak ya, semakin lama teman-teman cut loss atau semakin lama teman-teman exit, berarti semakin besar teman-teman punya chance untuk rebound. Nah, jangan sampai teman-teman kalau trading cut loss terlalu jauh juga atau terlalu lama. Nah, ini kalau kita bicara soal Petro, overall ini masih uptrend. Jadi kalau punya barang gimana? Ya hold. Kalau pas lagi downtrend atau secondary-nya turun, ya mungkin teman-teman bisa adjust portfolio teman-teman dengan average up misalnya. BRMS sudah tembus supportnya. Oke, kita lihat ya BRMS. BRMS saya masih ngelihat sebenarnya ranging skenario sih teman-teman ya. Apakah dia ideal untuk naik? Memang dari BRMS ini udah mulai slowing down ya, udah mulai kayak sideways ya. Nah, kuncinya cuma satu, syarat untuk naik nggak boleh turun ya. Nah, kalau kita ngomong turun, kapan sih kita decide dia turun ya? Waktu dia break dari structure marketnya, di supportnya dia di 338 kalau menurut analisa kita ya. JIHD. Nah, pertanyaannya kenapa kok JIHD? Nah, kita lihat ya, secara valuasi mungkin JIHD kita bisa ngomong bisa dianggap murah ya, karena kalau teman-teman mulai mengcompare dengan emiten-emiten seperti PANI. Nah, kita bisa lihat berapa market cap-nya JIHD compare sama peers-nya. Tapi balik lagi teman-teman ya, JIHD di sini mungkin tidak punya corporate action, tidak seperti PANI. Nah, terus juga dari secara sentimen ya mungkin tidak sebanyak PANI. Nah, apakah JIHD menarik? Ya kalau kita mau betting dengan peers yang sama dengan beranggapan valuasinya murah, mungkin bisa make sense. Tapi kita harus lihat nih gimana technical. Memang kemarin waktu naik tuh disertai sama volume ya. Tahu-tahu waktu turun nih volumenya gone. Bukan gone lah, berkurang banyak ya. Nah, potensi apa yang mungkin kejadian? Satu, bisa aja dia pergerakannya ranging. Yang kedua, bisa aja dia downtrend atau break lower low-nya dia. Nah, mungkin teman-teman harus ready kalau misalnya dia turun ya. Since dia mungkin kita bisa lihat ya pergerakan dari sini ke sini secara structure market, kita nggak mau dia break low terakhir ya. Nah, tinggal teman-teman ready nggak untuk misalnya nih kurangin posisi kalau dia turun, just in case dia naik lagi, kita masuk lagi. Lalu ada BBRI friend. Nah, BBRI itu kan memang ada sentimen dia mau bagi dividen teman-teman ya. Nah, dividen dia teman-teman harus perhatiin kapan come date-nya nih. Nah, kita udah tahu dia mau bagi dividen, apakah nanti yang dibagi dividen gede apa enggak? Nah, kalau gede biasanya di hari come date, setelahnya itu turunnya sebanyak dividen yang dibagikan ya. Kemarin kayak Kadaro, terus seperti emiten-emiten yang punya dividen lainnya. Nah,
Gimana dengan BBRI? Kalau BBRI emang kita bisa lihat ya teman-teman dari titik tertingginya dia ya, which is di sini nih, itu udah turun berapa persen? Oops. Dari 550 sampai 4180 ya. Ini udah turun kurang lebih sekitar 34%. Terbalik. Sorry. Ini mungkin udah turun sekitar 24% ya dari ini, dari titik tertingginya. Nah, ada fakta menarik lagi. Biasanya kalau saya lihat banking itu biasanya saya lihatnya di setahunkan. Nah, anggapannya gini, yang dimaksud setahunkan, kalau misalnya saya lihat ya dari bulan Januari, saya anggapannya berasumsi masuk dari bulan Januari untuk saya hold selama 1 tahun. Tahun lalu BMRI itu bisa kasih return sekitar 24% teman-teman ya. Berikutnya mungkin ada Bank BNI kalau nggak salah ya, terus BRI sama BCA. Nah, tinggal teman-teman lihat nih, kalau dia udah turun terlalu banyak, berarti mungkin ada chance dia minimal rebound. Nah, rebound berapa persen yang teman-teman harapkan? Apakah rebound sebanyak 26%? Kalau secara fundamentals memang murah. Kalau secara sentimen agak susah kalau berharap naik 26% ya. Kita nggak ngeliat arah sana. Walaupun memang secara teknikal ada gap nih, mungkin dia bisa close, tapi mungkin waktunya agak lama. Nah, realistisnya gimana? Realistisnya saya pakai benchmark performance selama setahunan lah. Biasanya dia bergerak sekitar 10 sampai 14%-an lah. Nah, mungkin kalau 10% itu udah mulai lumayan gede ya untuk BRI ya. Tapi kalau udah drop banyak banget, ya mungkin bisa aja lebih dari 10%. Nah, tinggal teman-teman average down atau punya harga berapa atau belum punya. Nah, tapi secara teknikal ada potensi dia reversal, tapi memang belum ada clear reversal di sini. Nah, tinggal teman-teman tunggu aja waktu yang masuk yang paling ideal. Nah, kalau dari friend sendiri kan sebenarnya kan isunya karena merger sama Excel ya. Nah, menurut saya kalau untuk friend sih nggak begitu menarik untuk dibahas ya, kecuali exit atau strateginya gimana kalau udah punya friend. Nah, balik lagi, kalau dari friend ini kan ditawarkan untuk dia masih ada warrant. Apakah warrantnya layak ditebus? Kalau warrant ini kan expirednya belum. Tapi kalau semuanya kita tebus warrant, sementara harga friendnya mungkin di bawah harga warrantnya, tebusnya maksudnya nggak gitu worth it ya. Nah, tinggal teman-teman punya average friend di harga berapa. Kalau untuk warrantnya, obviously sebenarnya nggak begitu menarik sih menurut saya. Bukan nggak begitu menarik, tidak menarik untuk ditebus gitu ya. Nah, kalau dari AADI, kalau dari AADI sebenarnya lebih sederhana. Kita cuma ngelihat peersnya dulu nih. Secara peersnya harusnya dia ada di PI 4 kali 4 ya. Nah, harga sekarang harusnya dia belum sampai ke PI peersnya. Jadi sebenarnya secara valuasi mungkin masih bisa dianggap cukup murah. Tapi mungkin berapa lamanya dan kita nggak pernah tahu nih. Nah, ini kalau untuk AADI ya. Secara teknikal ya memang dia udah turun selama berapa hari. Mungkin kita harus lihat sentimen apa sih yang membuat call ini cukup menarik ke depannya. Yes, karena ada berita negatif untuk Pani, ya ada banyak news yang nanti kita masih lihat dan progresnya seperti apa ya teman-teman ya. Terus intraday BRI, yes, intraday BRI-nya ada potensi dia reversal. Ada produk derivatif single stock future. Nah, itu nanti dulu sih, kita nggak bahas itu deh. Kalau untuk produk, apalagi ya yang menarik. Udah mau liburan? Yes, bisa aja mau liburan. Cuan BRPT sekalian dibahas. Oke, kita lihat jadi cuan ya. Cuan BRPT, ya tepatnya kalau kita lihat ya emitennya Pak Prayogo hari ini dari rajanya bisa tutup 3,2%, cuan bisa tutup 4,19%. Nah ini ya kita lihat ya. Dari cuan, saya masih ngelihat secara teknikal sebenarnya ada 2 gap area yang gap area yang cukup gede sampai 13.400, yang dimana sebenarnya kalau kita any pullback yang bisa kita dapat itu sebenarnya jadi entry level yang cukup menarik di 7.900 misalnya ya. Nah, apakah sekarang waktu yang tepat untuk masuk? Ya sebenarnya berharapannya kalau dia ada pullback ya teman-teman ya. Pullback berarti mungkin marketnya lagi nggak begitu bagus, mungkin ada chance untuk masuk di harga yang lebih murah ya. Nah, gimana kalau semuanya kita ngelihat dari teknikalnya? Memang ada potensi dia naik 11.000, 10.000 ya, minimal yang paling dekat ya. Tapi gap fullnya mungkin 13.400. Jadi kalau teman-teman mau masuk ya mungkin jangan di satu kali harga ya. Teman-teman bisa
masuk di multiple price di harga sekarang, mungkin sampai ke bawah, mungkin teman-teman cicil ya, siapa tahu dia dapat diskon dan kita dapat harga lebih murah untuk lebih bagus secara risk and reward. Lalu kalau untuk BRPT, saya ngelihat BRPT sebenarnya nggak begitu menarik sih. Mungkin dia murah secara teknikal. Tunggu ya. Secara teknikal dia murah, tapi yang nggak begitu menarik itu sebenarnya kepemilikan di masyarakatnya lumayan gede teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Nih overall dia udah break dari low-nya dia, majornya dia. Ini belum ada reversal. Mungkin secara secondary trend ya memang dia ada chance untuk reversal. Tapi teman-teman bisa lihat nih, ini ibaratnya gini. Teman-teman dapat barang diskon, tidak ada yang beli, nggak ada yang beli. Baru di sini ada yang beli, dia berhenti diskon. Harga yang sama nih, kecenderungan seperti ini bolak-balik kejadian ya di BRPT. Nah saya nggak begitu suka dengan technical kondisi yang seperti ini. Sage. Ya, jadi teman-teman harap sabar juga karena kayaknya dari trading view-nya atau dari signal providernya ya. Tapi kalau dilihat signal kita masih bisa live bagus ya, harusnya mungkin gangguan dari trading view-nya juga ya. Oke, mungkin sambil nunggu nih. Big Banks. Oke, kita bicara soal Big Banks ya. Oke, kalau dari Big Banks, nah kalau kayak gini sih skip dulu deh. Saya nggak jawab yang kayak gini ya. Kalau kita ngomong dari Big Banks ya, sebenarnya teman-teman harusnya cukup aware ya. Big Banks itu biasanya salah satu portfolio yang dimiliki oleh aset reksadana lah, atau sebenarnya mutual fund cukup banyak biasanya alokasi untuk di banks. Nah, apa yang kejadian kalau misalnya kita ada outflow? Kira-kira teman-teman kalau jadi fund manajernya yang mau dikurangin untuk pas waktu ada outflow apa? Ya paling gampang ngambilnya nomornya dari banks. Nah itu salah satu kenapa banks ini nggak begitu menarik ya. Kenapa? Karena dia ada outflow. Ya bisa dilihat tidak menarik, bisa dilihat menarik. Dilihat menariknya karena dia udah murah. Terus kita bisa ngelihat potensi mungkin ke depannya minimal ada rebound lah, karena udah terdepresiasi cukup rendah ya. Bisa aja kalau kita lihat itu secara menarik, tapi secara sentimen kita masih ngelihat ketidakpastian ekonomi global itu tidak favorable juga buat banks ya. Apalagi yang masih overhang ini sekarang kan, apakah suku bunga ini nanti akan turun atau naik, turun atau dia akan stay. Nah kalau bicara menyinggung hal soal suku bunga tadi ya, kedepannya akan turun apa enggak? Pasti akan turun. Tapi kejadiannya kapan? Kita nggak pernah tahu. Bisa aja nanti, The Fed bisa bilang kita nggak turun bulan ini nih. Kita bisa aja turunnya bulan depan, waktu setelah Donald Trump punya pelantikan. Nah, kita nggak pernah tahu. Ini jadi tebak-tebakan kalau sama The Fed ya. Nah itu sih kalau view dari Big Banks ya. Brand cuan tadi udah brandnya belum ya. Kalau dari brandnya juga hampir sama kayak cuan ya. Saya juga masih suka. Kemarin sebenarnya target kita untuk closing gap itu udah tercapai ya di 8825. Kita ada masukin juga diterima PIX ya. Terus kita harapannya pas ada pullback mungkin di level 7544 sampai 7800. Kalau teman-teman mau average up itu mungkin entry area level yang cukup ideal. Harapannya apa? Harapannya ke 11.000 ini bisa dapat ya teman-teman ya. Nah tinggal apakah nanti kita dapat kesempatan untuk masuk dengan harga lebih murah? Menurut saya balik lagi ke strategi teman-teman punya money management juga. PNBN, kalau PNBN sebenarnya nggak ada cerita yang baru. Mungkin selalu ya sentimennya dia mau jual, tinggal kapan kejadiannya. Secara teknikal sebenarnya pergerakannya di situ-situ aja ya teman-teman ya. Tapi begitu waktu dia jalan memang lebih gesit aja jalannya. Kayak PNLF, Paninnya juga, Panin Bank maksudnya, PNLF sama PNBN-nya. Adaro, secara teknikal Adaro sebenarnya
nggak begitu menarik ya. Kalau teman-teman ngeliat menarik mungkin mostly karena dia udah turun begitu banyak ya. Nah secara valuasi sebenarnya yang cukup menarik nih. Secara visual mungkin masih belum begitu menarik nih teman-teman kalau bicara Adaro ya. Tapi yang menarik adalah potensial story ke depannya nih. Nah kalau teman-teman lihat Adaro itu sebenarnya bukan kita ngeliat sebagai cool company lagi nih, karena kemarin setelah spin off harapannya kalau dia arahnya ke green, PE-nya dia atau seumpamanya PE-nya dia dibanding peers-nya itu bisa catch up sama peers-nya lah. Nah sebagai perbandingan biasanya kalau cool company itu kita hargai di PE 4 tuh ya, rata-rata di peers-nya. Nah kalau semuanya ada green-nya biasanya lebih tinggi daripada yang cuma punya cool doang, bisa aja sampai PE 5 atau PE 8 atau 11 kadang ya. Nah ini kita masih nunggu apakah nanti Adaro akan memasukkan aset-aset yang lain under Adaro-nya. Nah kita masih nunggu ceritanya. Dan so far kan dia barusan ada corporate action itu mungkin dengan AADI-nya yang di PE murah ya. Nah Adaro-nya gimana? Adaro-nya secara teknikal itu memang udah turun banyak setelah kemarin ada AADI-nya karena orang-orang pada buang ya, berharap karena takutnya Adaro-nya kosong dong, berarti income-nya dari mana. Nah balik lagi nih, kalau kita ngelihat ke belakang memang kita ngelihatnya sebagai coal company, tapi kalau kita ngelihat ke depan ada potensi ke depannya si Adaro ini jadi company yang lebih green ya, yang fund-fund mungkin bisa masuk karena ESG misalnya nih. Nah ini mungkin jadi ada potensial growth yang lebih bagus ke depannya untuk si Adaro-nya. Nah teman-teman bisa lihat ini kan lompat banyak nih. Lepas dari kita tahu Adaro-nya, kalau kita cuma lihat technical gap kalau terlalu gede itu dia akan ditutup sooner later. Sooner or later-nya kita nggak tahu berapa lama time horizon-nya. Nah ini balik lagi ke selera teman-teman sendiri ya. Menurut saya sih secara panjangnya saya masih cukup percaya Adaro ini masih bisa naik ya secara share price ya, tinggal dia masukin apa di bisnisnya dia atau aset apa lagi. BRPT tadi dibahas, Medco dan Wins gimana? Sorry to say kalau untuk Medco sama Wins ini saya masih ngelihat nggak begitu menarik ya. Bukan tidak menarik artian jelek, tapi secara flow ya kita berharap tuh share price-nya naik ya. Nah dari Wintermar, Medco sendiri share price-nya nggak begitu menarik ya. Overall kalau teman-teman mau masuk di sini mungkin time horizon lebih panjang aja. Untuk Wintermar secara teknikal belum begitu menarik sih. MAPI Harum. Oke, kita lihat dari MAPI juga overall dari masih downtrend ya. Masih belum ada technical atau reversal yang menarik. Terus kalau kita lihat dari Harumnya juga mungkin ada potensi dia reversal ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini nih. Nah teman-teman bisa lihat ya, ada potensi dia divergence, tapi divergence itu kan sebenarnya momentum untuk nunjukin itu melemah tuh. Nah tinggal kalau melemah apakah dia reversal apa enggak. So far kita masih belum ada lihat dia ada potensi reversal. Jadi mungkin kita tunggu dulu sih ya. Sebenarnya kalau daripada MAPI, saya lebih suka MAPA-nya sih. MAPA. Nah kita ada keluarin sebenarnya hari ini di Trimapix ya teman-teman. Nah kita ngelihat sebenarnya potensial dia ranging ini dengan overall dia masih uptrend. Terus dia masih respect dari trennya. Dia masih respect support majornya. Dia harusnya kalau kita mau main risk and reward ya 7% juga nggak gitu gede harusnya untuk emiten ini. Risk and rewardnya juga lebih dari 1/2 atau 1/1. Jadi harusnya mapanya secara teknikal lebih menarik kalau di mata kita. SH jualan, aduh apa tuh SH tuh? MDIE. Oh ini mungkin bicara soal IPO ya. ISAT dan Excel. Oke, kita lihat dari ISAT. ISAT saya lebih suka daripada Excelnya secara teknikal ya. Nah kita masih ngelihat mungkin kalau ada pullback 2840 itu bisa kita coba untuk entry sana. Dibandingin Excelnya, ada yang melihat Excel ini menarik, ada yang melihat tidak menarik teman-teman. Jadi lebih subjektif ya. Tapi kalau kita mau lihat secara teknikal pergerakannya hampir tidak kemana-mana selama 1 tahun ini ya. Nah, move-nya di sini-sini doang, agak boring.
Jadi kalau menurut saya kalau bisa out, dan saya lebih prefer untuk out. Pak, ini bakal ARB kah karena ada news gugatan 600T? Well, kalau kita ngomong ada news gugatan 600T atau apapun ya, ini sama kalau teman-teman pernah ingat kasusnya Raja yang waktu awal-awal tahun kemarin ya. Nah, Raja juga pernah dapat sentimen negatif ya. But kalau teman-teman lihat hari ini Rajanya udah naik kemana-mana ya teman-teman ya. Nah, tinggal flow-nya apakah nanti mendukung apa enggak. Ya sentimen, yes, bisa jadi sentimen jelek. Tapi kalau kita percaya company-nya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, growth story-nya masih bagus, secara fundamentalnya masih oke, mungkin sentimen ya biasanya seminggu 2 minggu ya, paling kalau kita cuma jelek ya. Apalagi anak usahanya kan juga mau IPO ya teman-teman ya, di bulan depan ya, awal bulan ya. Nah mungkin saya rasa sih kita masih tunggu overhangnya nanti hasilnya gimana soal gugatannya, apakah ada titik terang dari emitennya atau semuanya ada progres yang lebih baik. Jadi kalau memang kita bicara soal PANI ya tinggal apakah teman-teman ngelihat secara time frame yang lebih pendek atau lebih panjang gitu. Oke, kalau kita lihat dari Bumi sama ya, Bumi juga pergerakannya nggak kemana-mana sih, 136 sampai 143 itu bisa jadikan entry level. Terus kalau PSAB itu juga pergerakannya ranging teman-teman ya, kita juga ada keluarin di Trimapix PSAB di 294314 untuk entry level. Oke, coba ini apa nih? MAPI Harum tadi udah dibahas juga, SSIA nanti kita bahas SSIA ya. BMF Bumi. Oke. Kalau SSIA, oke, ini juga masih downtrend juga. Kita sempat keluarin SSIA, tapi harusnya kita ada stop loss sih teman-teman ya. Memang pergerakannya ranging. Nah kita masih mau lihat ya, apakah nanti 1-2 minggu dari sekarang itu ada potensi dia reversal atau semuanya selling pressure-nya berkurang. Nah, mau tahu selling pressure itu seperti apa ya? Mungkin teman-teman bisa lihat nih, selling pressure. Nah, ini kan sebenarnya setiap kali ada rebound nggak ada yang lebih agresif atau nggak ada yang impulsif ya dari candle-candlenya secara movementnya. Jadi menurut saya sih masih tunggu dulu, wait and see dulu ya. SMGR. Nah, ini juga nggak menarik kalau saya lihat dari situ ya. Avia, ups, ini juga masih downtrend, nggak menarik juga. BRPT dulu bahas. Aman, menurut saya juga nggak menarik ya. Pergerakannya sih movement aja. Mungkin kalau teman-teman mau manfaatin peluang rangingnya bisa aja sih kalau dari Aman Mineral. Jadi untuk trading short term. Terus ada Medgo. Oke, Indi mungkin yang belum dilihat. Indi. Masih terkait sama coal sector. Sebenarnya kita masih percaya komoditi terutama coal itu masih bisa perform tahun depannya. Tapi kalau dari technical sebenarnya dari Indinya sendiri kan lebih cenderung downtrend ya. Indi juga lumayan boring juga pergerakannya kemarin setelah dia closing gap, selesai dia langsung turun kan. Nah, tinggal sekarang kita mau lihat nih tren di sini gimana. So kita masih tunggu dulu update-nya dia. RIX ini juga udah terlalu tinggi juga, buka sebenarnya menurut saya buka secara teknikal menarik ya, karena dia overall supportnya dia masih respect. Yang kedua ada potensi dia reversal. Cuman teman-teman mungkin harus lihat nih, ini kan sebenarnya dia dari downtrend ya. Terus teman-teman bisa ngelihat ini bisa aja dia potensi meneruskan penurunannya, or teman-teman bisa ngelihat dia sebenarnya lebih ke ranging. Jadi teman-teman kalau udah tahu begini, menurut saya lebih menarik kalau kita ngelihat dia sebagai ranging, karena dia downside untuk ke support yang paling dekat itu ya itu jauh. So trading sesuai risk and reward ya kalau untuk bukanya. MLPL ini juga nggak menarik. MLPL INTP ini mungkin lebih menarik, tapi saya nggak begitu suka sama movement yang kayak begini. Mungkin potensi dia cuma ranging doang. NISP
NISP ini senangannya Jojo ini ya. Nah, ini juga pergerakannya masih ranging aja. Takutnya kalau banking ini lebih lama pergerakannya. Apalagi orang lebih nggak begitu ini ya, nggak begitu banyak bankingnya jalan ya teman-teman kalau lihat ya. Coba kita lihat ya. Dan satu lagi, banking biasanya nggak lemot, apalagi teman-teman yang kemarin selama 1 tahun 2 tahun 1 tahun terakhir ini disuguhi sama emiten-emiten yang geraknya cepat. Jadi mungkin kalau NSP nggak begitu menarik sih. PV, wah ini kayak begini sih, saya biasanya menghindarin ya karena shadow lumayan panjang. HMSP, nah kalau bisa rokok-rokokan sebenarnya saya lumayan suka HMSP, but saya masih mau lihat apakah nanti ada boost dari fundamentalnya, karena kita ngelihat juga harusnya pemerintah ini nggak lagi panis untuk rokok ya, karena kemarin kan mereka udah selama 10 tahun ya rokok ini dapat sentimen negatif karena dia punya cukai, cuman karena dia udah negatif udah selama ini orang-orang udah kurangin bobotnya di HMSP ya. Jadi mungkin kalau kita ngomong chance dia untuk rebound atau gara-gara dia udah terlalu rendah itu lebih gede gitu loh. Tapi kita masih mau lihat dulu head and see dulu di HMSP sih. Oke, MBMA. Nah ini MBMA juga nggak menarik secara teknikal. PNLF tadi udah kita bahas ya PNLF. PNLF, nah ini PNLF juga ada potensi dia ranging, tapi overall kita masih ngelihat potensi dia untuk uptrend ada, tapi pergerakannya atau sentimennya sebenarnya nggak ada yang baru teman-teman ya. Kalau kemarin kan karena paninya mau dijual ya, tinggal siapa yang bakal ngebit harga lebih tinggi, itu sebenarnya yang kita betting yang sana. MDKA seperti kita bicara di awal tadi ya, tahun ini juga outflow lumayan gede. MDKA overall kita masih ngelihat belum ada potensi di uptrend. Memang dia down, memang dia secara share price dulu cukup murah ya. Nah tinggal apakah ada flow lagi apa enggak. Kalau ada flow biasanya share price-nya naik ya. So kita masih belum melihat ini menarik secara MDKA-nya. INPC yes, ini sebenarnya udah naik banget ya teman-teman ya. Kalau sebenarnya udah tinggi ini saya takutnya biasanya orang-orang yang udah dari bawah pas market lagi jelek atau akhir tahun ini mulai taking profit, terus kita mau masuk harga sekarang, takutnya kita masuk ketinggian gitu. Forum saya nggak bisa melihat ini sebenarnya cukup menarik ya karena pergerakannya di sini doang ya. Nah kita berharap selama 1 bulan kalau memang dia ada flu harusnya 1 bulan dia jalan, tapi ini udah hampir 2 bulan nih ya, kok nggak jalan-jalan. Nah biasanya kalau begini mungkin nanti dulu atau waktunya lebih lama jangka panjangnya, jangka waktu tunggunya. Nah, mungkin menurut saya kalau sekarang ada profit ya kita boleh kurangin posisi ya. Kalau mau masuk sekarang ya dulu dilihat dari time horizon kita waktu udah mau libur gini ya, nanti dulu deh. Kalau 2025 dan Trump dan China kira-kira call view bakal gimana ya? Nah ini nanti kita bahas waktu ada Fahrul aja. Kemarin kan minggu lalu udah dibahas sama Fahrul juga gimana outlook untuk tahun depannya ya. Tapi kita masih ngelihat, kita masih tunggu nih setelah pelantikannya Donald Trump apa bakal ada apa yang kejadian ya. Ya so far yang kita lihat kan mungkin Donald Trump itu lebih ke tarif ya. Dia punya tarif ke negara-negara Eropa sama China, itu yang jadi concernnya juga sih. ESA oke, ini ESA memang ada potensial uptrend atau potensial rebound ya, tapi teman-teman kalau mau masuk jaga risikonya di 780. Perkapalan ya pasti ada pengaruh ya kalau itu ya. Nah ibaratnya gini, misalnya nih kita ngomong pemerintah US atau Trump ini ngeluarin tarif yang gede nih untuk China. Apakah kira-kira orang China lebih gampang untuk kirim itu ke US? Nah itu mungkin salah satu yang harus dipikirin teman-teman kalau mau pikir soal perkapalan ya. Atau malah sebenarnya akan lebih aktif dari negara-negara yang produsen seperti Indonesia itu.
atau malah buat karena dari China itu tidak bisa shipping keluar, malah harganya jadi turun karena jadi oversupply kan kapalnya. UNTR, ya UNTR sebenarnya cukup menarik, cuman saya nggak begitu percaya sama break yang terlalu kecil ini. Overall dia masih ranging, so saya lebih percaya kalau dia ranging ke bawah dulu. Dan kita mesti ngeliat ya, overall kan market juga lumayan slowing down ya, jadi tunggu aja turun ke bawah dulu. BBCA, sebenarnya BBCA cukup menarik ya, tapi memang BCA pergerakannya agak lambat aja. Nah, kalau mau masuk banks, biasanya saya lebih suka masuk banks itu hitungannya per tahunan atau 1 tahunan dan dimulai dari Januari. Lebih gampang hitung untuk 1 tahun year to date atau semuanya 1 tahun return dari BCA atau BRI atau Bank Mandiri itu berapa. So, teman-teman bisa coba riset kira-kira lebih enak strategi holdnya untuk hold panjang banking dari kapan. Kalau saya lebih suka di bulan Januari. Pewon, PSAB, oke. Pewon nggak begitu menarik ya. Memang kalau kita lihat dia di carrying income, tapi overall kalau kita lihat ya, yang jalan dari properti itu hampir nggak ada kecuali emiten yang kayak Pani yang ada corporationnya. MBSS saya nggak begitu suka. Terus SMGR nggak menarik. AMRT mungkin bisa menarik, tapi mungkin agak panjang aja dari MRT-nya. Harga-harga sekarang kalau mau collect. Telkom itu juga salah satu emiten yang di sell off lumayan besar ya, outflow selama 1 tahun year to date ini. Jadi menurut saya masih mau tunggu outflow-nya kelar dulu atau selling pressure-nya turun atau selesai dulu. Nggak menarik menurut saya. ASI juga nggak begitu menarik. Salah satu emiten juga yang outflow-nya paling besar, mungkin Cetra ini kita masih tunggu reversal. Timah ya, nah ini mungkin juga kita bisa spek sih harga-harga sekarang ya, tapi dari downtrend, dari secondary trendnya sebenarnya nggak gitu menarik. Biasanya pakai time frame apa, menitan atau daily, itu tergantung emitennya sama tergantung strateginya. IPO Ratu gimana, kok menarik nggak buat beli? Oke, jadi saya percaya kalau tahun depan itu sebenarnya kan liquidity mungkin agak susah. Nah, barang-barang itu yang bisa dapat sentimen positif ya barang emiten-emiten yang ada corporation atau emiten-emiten yang ada konglomerasinya. Seperti mungkin yang tahun ini teman-teman ya dapat kayak grup-grupnya ini ya, Prayogo salah satu contohnya, atau grup-grupnya Salim. Nah, saya percaya tren ini masih ada sampai tahun depan sih. Jadi kalau bicara Ratu gimana ya, kita masih lagi konteksnya adalah tema-tema konglomerasi ya, kita masih ngeliat masih cukup menarik sih untuk tahun depannya. PRDA masih downtrend, overall nggak menarik. Dharma juga menurut saya nggak begitu menarik. Daripada Dharmanya saya lebih suka auto. Teknikalnya jauh lebih kalem ya, atau nggak downtrend ya. Film menurut saya juga masih menarik. Potensial upside-nya harusnya masih cukup gede. Kita juga ada call film di 5pix. Terus DMMX. Nah, ini sebenarnya teman-teman harus lihat turnovernya berapa per harinya. DMX Diva ini biasanya jalannya satu grup ada bareng ya. Nah, ini teman-teman harus perhatiin berapa banyak lot yang bisa dimasukin ke sini. Inco belum begitu menarik. PNBN tadi udah bahas. BRIS mungkin salah satu bank yang menurut saya cukup recommended untuk di hold cukup panjang ya. Teman-teman bisa lihat dibandingin bank-bank lain, mungkin salah satunya BRIS yang cukup stabil ya. Walaupun di bank-bank lain udah pada turun. Simply kenapa? Ya karena mungkin yang punya BRIS ini nggak gitu banyak teman-teman ya. Jadi kalau semuanya outflow ya, yang lain outflow, BRIS mungkin di sini-sini doang. Oke, Same ya, Same. Oke, ini mungkin ranging aja. Kita masih lihat ya dari Bank Maya Pada ya. Nah, ini juga view sama, saya masih ngelihat mungkin tunggu, ini coret-coret. Saya masih ngelihat mungkin dia ada potensi reversal ya. Tapi mungkin bisa aja kalau teman-teman mau masuk ya, coba untuk entry
saya masih ngelihat entry level di area sini. Sebenarnya teman-teman bisa coba untuk entry, tapi balik lagi perhatiin juga teman-teman berapa sih turnovernya ya. Jangan cuman masuk terus kita lihat di sini, oh ini bagus, tapi sebenarnya turnovernya tipis tuh teman-teman ya. Nah, taruhlah di sini sampai 199 ya. Nah, kalau udah lewat dari situ ya mungkin teman-teman better cut loss atau sebenarnya batasin resiko sih. Nah, ini kira-kira bicara targetnya saya mana? Menurut saya kalau target di level-level sini masih bisa berapa nih? Secara risk and reward 29 sama kurang lebih ini 5%. Oke. Nah, tinggal teman-teman perhatiin berapa banyak lot size yang teman-teman bisa masuk di sini. Pani tadi udah bahas, rokok 2025 naik harga sudah, yes betul, harga rokok juga naik ya. Nah, tapi balik lagi nih teman-teman, rokok itu enaknya gini, rokok mahal versi murahnya masih ada. Nah, kalau orang yang sensitif sama harga biasanya cari alternatif ya. Alternatif ya biasanya yang salah satu yang diuntungkan tahun lalu gara-gara cukai naik ya emiten kayak Wismilak ya, karena dia lebih murah ya secara cukai. Akra juga overall gak menarik ya. Kalau kita bicara support, ya bisa kita gambar support, tapi supportnya besok di break lagi ya, sebenarnya nggak ada gunanya kita bicara supportnya ya. Tins tadi udah dibahas. Bot ini juga nggak begitu menarik menurut saya, udah terlalu tinggi juga. Pas market lagi begini juga. BRMS kita masih ngelihat area NTO, tadi BRMS sudah dibahas juga. Secara technical Sido ini masih downtrend ya, banyakan yang downtrend ya, kita lihat ya. Saratoga ranging aja sih menurut saya, kalau 2090 2210 bisa coba untuk entry. Saya lebih suka yang begini malah daripada yang tadi ya, daripada MDKA contohnya ya. MPXL saya nggak begitu suka logistik itu sekarang ya. BTPS ini juga masih downtrend, nggak begitu menarik. MBM tadi udah dibahas. Elsa mungkin kalau secara teknikal cukup menarik harusnya Elsa, tapi ya batasin resiko jadi 4% maksimal. NSP tadi udah dibahas, CIHD udah dibahas, terus apa lagi di SMRA udah dibahas. Gapso juga naik, udah lumayan tinggi ya teman-teman ya. Naik tinggi tanpa teman-teman tahu story-nya, dan kita nggak pernah tahu orang-orang yang beli di sini apakah dia udah jual di sini, realisasi profit, apalagi udah dekat-dekat akhir tahun ya. Udah cuan, mungkin ada yang udah untung 6 kali lipat, 5 kali lipat. Nah, itu nanti jualannya kapan pertanyaannya. Nah, mungkin teman-teman harus aware itu. Cuan tadi dibahas. Nah, oke, Pegasnya oke ya, kalau Pegas ini cukup menarik, tapi pergerakannya saya masih ngeliat ini lebih ke arah ranging. Terus dari MTEK sama SMA berarti ya. MTEK sebenarnya menarik, harga-harga sekarang 535 550. Kita mungkin akan coba keluarin ini di terima stock picks ya. Kita masih ngeliat nanti dari kita punya stock universe apakah akan kita tambahin apa enggak. But overall secara teknikal cukup menarik ya. Sama satu lagi mungkin SMA-nya tapi udah naik tinggi ya. Oke, kalau itu apalagi ya, apakah Pani drop karena agak gugatan tentang aguan Koh? Nah, itu sama-sama kita perhatiin teman-teman ya. Pesannya cuma satu, kita mau ngeliat long termnya atau short termnya. Kalau ada newsnya jelek, mungkin short term akan ada shake out. Nah, tinggal waktu kalian jual, siapa yang beli? Kita kan kalau jual nggak ada yang beli, harganya nggak akan deal di sana, nggak akan done. Jadi mungkin kita harus mikir yang beli ini logiknya apa yang dilihat dari emiten ini. JARR, nah ini sih saya nggak begitu suka kalau seperti ini. PTBA juga sebenarnya saya lumayan suka. Saya masih ngelihat potensi dia reversal harusnya masih ada ya, karena gap area cukup gede. Cuman berapa lama kita akan tahan emiten ini kalau semuanya kita masuk.
TOWR juga saya nggak begitu suka. TOWR ini sebenarnya salah satu emiten yang sangat berpengaruh sama suku bunga, teman-teman. Kalau suku bunganya naik, otomatis ya mereka punya bottom line juga kena impact. Dan menurut saya untuk sekarang Tower ini masih turun. Tadi udah dibahas. Kalau Petro Raja mungkin ya yang belum dibahas ya. Raja, oke, kita bahas Raja deh. Raja, kita masih ngelihat any pullback, possibility pullback yang kita bisa dapat di 2380, 2610 menurut saya masih menarik untuk diconsider untuk entry. GPSO dan Clean, saya punya dua-duanya. Concern saya cuma yang GPSO masuk dari bawah itu keluarnya kapan. Nah, mungkin teman-teman juga harus mulai mikir soal itu ya. Terus kalau semuanya kita bicara dari Clean-nya, hampir sama kemarin memang ada ini ya turun dan dia sempat rebound lagi ya. Apakah dia masih naik? Kalau mau kita lihat selama structure marketnya dia masih high low ya, secara teknikal masih make sense untuk naik. Tekim INKP, Tekim nggak menarik, INKP juga nggak menarik. Saham apa yang sekarang lagi menarik? Nah, saham apa yang masih menarik teman-teman bisa pantau itu di Terima Plus Stockpicks. Tiap hari kita ada update. Teman-teman kalau mau lihat silakan download aplikasinya sama lihat Stockpick apa aja yang ada. PGO juga gak menarik. BKSL memang lagi rame, cuman sebenarnya hari ini dia downtrend ya, atau sebenarnya secondary trendnya. ARB bahkan ya, menurut saya juga masih gambling. BBYB, Arto itu sebenarnya ada di watchlist kita, tapi kalau dari BBYB ini kan dia masih ranging ya. Kalau teman-teman mau masuk di sini manfaatin rangingnya, mungkin lebih ini ya, lebih wise ya. Tinggal jaga stop loss levelnya. Terus kalau kita lihat Arto juga berusaha reversal, tapi kemarin nggak kuat juga. Bisa aja dia naik mungkin sampai ke 2980 kalau mau trading cepat. Terus dari BBRI tadi udah dibahas. NCKL ini juga udah lama saya nggak lihat. NCKL juga overall masih downtrend, masih belum. SMA tadi udah dibahas. LSIP mungkin IPO, CPO itu pada slowing down dulu ya teman-teman ya. Nah ini ya harusnya sih saya masih belum lihat uptrend untuk sementara secara teknikal. DSSA ini juga emiten mahal, 38 ribuan ya. Pergerakannya juga di sini-sini doang. Teman-teman kalau mau masuk ke sini sebenarnya lumayan boros peluru ya kalau semuanya kita punya equity nggak gitu gede. Goto, oke mungkin terakhir kali ya. Goto kita masih ngelihat juga menurut saya sih nggak gitu menarik sekarang. Minang saya nggak begitu suka juga emiten-emiten yang seperti ini. Udah naik juga. Terus Pegas tadi udah dibahas. Wifi, oke ini ada di saya punya Stock Universe juga. Tapi menurut saya concernnya cuman berapa banyak teman-teman bisa masuk ke sini. Salah satu emiten yang saya udah bahas dan saya lumayan suka. Yang gamesnya bersama juga ya kayak DSSA ya. Agro, kalau ini bank lebih suka brisnya saya daripada agro. Era kita sempat call tapi kita cut loss untuk era bulan lalu. Saya lebih suka eralnya daripada eralnya. Tapi mungkin sekarang enggak deh. Cari dulu yang lain. Jawaban enggak menarik. Iya. PSAB jadi sudah dibahas. Oke, jadi mungkin ada banyak emiten yang kita bahas teman-teman ya. Jadi poinnya sama sih, kita masih nunggu apakah nanti sentimen dari makro itu akan reflect. Nah, teman-teman bisa lihat kalau dari sekarang kan kayak tadi ya, bursa Asia juga ditutup negatif ya, atau mix ya, tapi cenderung negatif. Nah, kita masih mau nunggu nih apakah bursa US-nya juga akan respon positif ya. Since ini mendekati tanggal 18, berarti tinggal berapa hari lagi ya sampai The Fed itu menurunkan
atau tetap stay di suku bunga yang sekarang. Berarti kita masih menghadapi kurang lebih berapa hari overhang lagi nih. Nah, jadi kalau memang ada market-market yang lagi jelek, yang menurut saya kalau kondisi sekarang paling ideal buat kita ya marketnya sideways aja deh, nggak usah turun. Yang paling penting dia bergeraknya di sini-sini aja. Jadi itu aja menurut saya kalau untuk technical. Nah, since minggu ini minggu terakhir kita live, nanti hari Rabu juga kita terakhir live sampai nanti mulai lagi di Januari awal minggu ya teman-teman ya. Semoga kita masih kesempatan, masih keburu untuk bahas IPO yang akan kejadian di 1-2 minggu awal. Mungkin itu dulu teman-teman. Untuk lainnya teman-teman kalau memang mau update, jangan lupa teman-teman bisa pantau di aplikasi kita di Trima Plus. Jangan lupa install kalau teman-teman punya aplikasi. Kalau punya account, kalau belum punya teman-teman bisa kontak mungkin ke tim Instagramnya kita atau tim kita punya tim medsos. Itu aja mungkin. Thank you buat semuanya udah nemenin sama 1 jam. Semoga akhir tahun ditutup dengan portofolio positif, and good luck buat besok.